Ibu sudah menemui kepala sekolah. Alhamdulillah ada pengertian dan proses pindah sekolah tidak ada kesulitan, Sarah, ucap ibu. Pagi aku akan antar Tia sekolah dan langsung ke kantor, Bu. Siangnya aku jemput. Jadi ibu gak usah repot keluar rumah, naik ojek atau angkot. Iya, tapi sekali-kali biarlah ibu antar Tia sekolah. Lagian di rumah sendiri gak enak kalau gak ada kesibukan. Toh Andi juga sibuk kerja. Tapi ibu gak boleh kelelahan loh. Jika hati senang, semua penyakit pasti hilang, jawab ibu di sela senyum. Sebenarnya bisa saja aku memesan ojek buat antar jemput Tia, tapi ada rasa khawatir karena zaman sekarang banyak kejahatan yang tak terduga. Mungkin ini hanya kecemasanku sebagai seorang ibu. Bukan berarti tidak mengajarkan anak mandiri, hanya parno saja, sering baca berita kejahatan. Mama, Nenek, kalau nanti Tia sekolah di sekolah baru, jangan kasih tahu siapa papa Tia ya. Tia malu dan pasti teman-teman akan mentertawakan Tia punya papa. Aku dan ibu beradu pandang setelah Tia mengutarakan isi hatinya. Ia tampak sedih. Aku mengerti kenapa ia seperti itu. Semua anak pasti malu, bukan saja anak, termasuk semua keluarga. Iya, yang penting Tia rajin sekolah. Masalah itu jangan khawatir, itu rahasia kita, jawab ibu. Tia, mau ikut ke minimarket? Mau jajan gak? Andi keluar dari kamarnya. Dipastikan ia sudah mandi karena rambut basah dan wanginya parfum bau vanila, ciri khas ia selama ini. Mau. Aku siap-siap dulu, Om. Tia langsung bangkit dari duduk dan berlari ke kamarnya. Sudah pasti memakai jilbab dan sweater. Seperti biasa, jika ia keluar rumah terbiasa seperti itu. Hari Minggu semuanya ada di rumah. Semenjak ibu pulang dari rumah sakit, Andi seperti menjaga perasaan ibunya dengan membalikan semua keperluan dapur tanpa diminta. Biasanya ia hanya memberikan uang. Bahkan Tia juga dibelikan cemilan hingga ia betah di rumah. Aku tahu tujuan Andi agar Tia tidak bertandang keluar. Hati-hati, jangan lupa beliin kopi dan gula ya, Di. Persediaan sudah hampir habis, pinta ibu. Iya, Bu. Kini hanya aku dan ibu di rumah. Kami duduk depan televisi sambil membahas tentang sekolah Tia. Dan tujuan kami sama, agar Tia semangat sekolah dan keadaan Mas Arga tak berpengaruh pada mental anakku, hingga ia tetap semangat sekolah. Tak lama kemudian terdengar suara motor datang. Dari suaranya aku tahu itu siapa. Mas Arga. Ia pulang. Aku sudah siap-siap jika terjadi pertengkaran lagi. Itu kan suara motor Arga, Sarah, ucap ibu. Ya, Bu, gak usah khawatir, Sarah. Pasti ibu masih ingat tentang pembicaraan kami semalam. Tak lama kemudian, Mas Arga masuk ke ruangan ini. Jadi kamu masih di sini? Mas Arga menatapku tak suka. Aku membalas dengan cuek, pura-pura tak dengar, sambil melihat ke televisi. Arga, ibu yang minta Sarah tetap di sini. Ibu bangkit dari duduk. Kalau gitu, aku minta uang 3 juta, Bu. Nanti setelah honorku cair, uang ibu akan kuganti. Jadi ia pulang karena kesulitan uang. Astaga. Ia terlihat seperti lelaki normal. Tak ada rambut palsu atau lipstik di bibirnya. Cara bicaranya pun terdengar garang. Arga, kembalilah seperti seorang bapak untuk Tia. Kasihan anakmu, menanggung malu, hingga gak mau sekolah. Ibu mendekati Mas Arga, lalu memegang pergelangan tangan anaknya.
Bu, aku perlu uang. Ingat dosa, nak. Ini tak benar. Tobatlah. Ibu yakin Allah masih mengampuni umat yang benar-benar bertaubat. Semuanya belum terlambat, Gah. Dengan mata berkaca, ibu bicara, tapi Mas Argah malah memalingkan wajahnya. Sangat terlihat jika ia tak suka dengan nasihat ibunya. Ibu kenapa sih? Dari tadi ngomel terus. Anak pulang bukannya senang, malah jika kamu pulang hanya untuk meminta uang dan berfoya-foya dengan dosa, sebaiknya jangan pulang. Wow, ibu terdengar tegas. Kalau bukan ibu yang mengingatkan, terus siapa lagi? Aku juga tak sudi ikut campur dengan urusan hidupnya. Sedikit pun tak sudi. Oh, jadi ibu memilih dia ketimbang aku, anak kandung ibu. Mas Arga menunjukku. Tobatlah, nak. Ingat dosa. Kamu kira dengan seperti ini hidupmu udah benar? Apa kamu gak memikirkan gimana Tia malu? Ibu masih kuku agar putranya taubat. Sepertinya percuma. Jangan banyak menuntut, Bu. Aku sudah berikan ibu cucu yang pintar dan berprestasi. Sekarang biarkan aku dengan kebahagiaanku. Sedikit lagi aku punya uang banyak dengan terkenal. Ibu jangan khawatir. Tak mungkin aku melupakan anakku. Meskipun aku tak suka melihat ibunya. Ia menyindirku. Pulang juga kamu, Mas. Andi baru masuk dengan Tia sambil menenteng kantong belanjaan. Minimarket dekat, tentu mereka cepat pulang. Tia meletakkan kantong belanjaan di meja, lalu duduk melihat papanya tanpa menegur. Tak terlihat Tia merindukan Mas Argah. Aku masih ada hak di rumah ini, jawab Mas Argah menatap Andi. Apa begini caramu mempermalukan keluarga? Kamu bangga dengan kehidupanmu itu? Suara Andi lantang. Mungkin amarah yang tertahan dan dikeluarkan sekarang. Santai saja. Lagian, lihat dirimu. Kita tak jauh berbeda. Hanya saja aku bisa punya anak. Sementara kamu, aku gak sama sepertimu. Aku lelaki terhormat dan bisa menjaga nama baik keluarga, bantah Andi. Apa? Jika kamu lelaki terhormat, sebaiknya penuhi permintaan ibu agar bawa wanita ke rumah ini. Ini malah masih betah sendiri. Ingat umur. Buk. Tiba-tiba Andi meninju Mas Argah. Astaga, baru kali ini aku melihat Andi garang. Sekali tinju berhasil melukai bibir Mas Argah. Kamu kira aku bisa menerima perlakuanmu ini? Setidaknya aku masih menghargai ibu. Jadi jangan samakan aku dengan perbuatan dosamu. Andi menunjuk Mas Argah dengan mata melotot. Hahaha. Jangan bicara seolah kamu juga bersindi. Kita semua bisa melihat bagaimana sikapmu. Apa kamu pernah membawa wanita pada ibu? Ayolah, jangan banyak omong. Mari ikut aku bergabung. Plak. Tiba-tiba ibu menampar Mas Argah. Baru kali ini aku melihat ibu melayangkan tangannya. Namun Mas Argah pantas mendapatkannya. Ibu. Mas Argah memegang pipi bekas tamparan. Ia terlihat sangat terkejut. Aku tak akan mengakuimu anakku sebelum kamu tobat. Jangan harap aku akan memberikan uang padamu, Argah. Aku malu punya anak sepertimu. Bahkan jika bisa memilih, aku menyesal melahirkanmu. Selesai bicara, ibu memegang dadanya dengan sesak nafas. Aku takut jika ibu masuk rumah sakit lagi. Ibu, sebaiknya ibu istirahat. Aku memapa ibu duduk. Jadi ibu mengusirku. Hahaha. Ibu kira aku tak bisa hidup tanpa ibu? Banyak yang menerimaku, bahkan sampai ke luar negeri. Akan aku buktikan
jika aku bisa menghasilkan uang tanpa kerja keras atau bergantung pada ibu. Bukannya merasa bersalah, Mas Arga makin mengibarkan bendera peperangan. Pergi, kali ini aku yang mengusirnya. Kamu merasa senang telah merebut ibuku, Sarah. Ini lantaran kamu ibu anakku, makanya aku masih bisa mengalah. Lagian, aku tetap sayang Tia kok. Pergi, atau aku panggil semua warga agar kamu diusir dari rumah ini. Kami tak menerima manusia macam kamu. Andi bersuara lantang. Tak terlihat gaya kemayunya kali ini. Oke, dengan senang hati, jawabnya, lalu ingin melangkah ke pintu. Tunggu, aku melangkah mendekati Mas Arga. Apalagi, Sarah? Mau minta maaf? Percaya diri sekali ia bicara. Mana kunci motorku? Aku mengadakan tangan. Itu motorku. Mana kunci motorku? Suaraku lebih lantang. Kamu sudah merebut ibuku. Jadi ini bayarannya. Ucapnya seperti menukar ibu dengan motor. Ya Allah. Buk. Tanpa ragu, ku tendang perutnya hingga ia tersungkur di lantai. Bukan sampai di situ, aku meninju pipinya agar ia tak berdaya. Lalu ku periksa saku bajunya untuk mencari kunci motor. Ngapain sih? Ia berusaha melawan. Aku juga tak hilang akal. Ku tahan badannya dengan lututku hingga ia kesulitan bergerak. Tapi sayang, setelah tanganku masuk ke saku bajunya, tetap tidak ditemukan. Sekarang tujuanku saku celananya. Ia berusaha melawan lagi agar tanganku tidak masuk ke sakunya. Tapi bukan Sarah namanya. Kalau hanya dia mengalah. Ku pelintir tangannya. Lepaskan. Mana kunci motorku? Tangannya belum aku lepas. Tidak ada, jawabnya. Tangannya makin kuat aku pelintir. Mau aku patahkan? Ampun. Ada di sakuku. Aku mengulurkan tangan ke sakunya. Berhasil. Aku menemukan apa yang aku cari. Setelah itu, ia aku lepas. Kamu harus ingat, motor ini adalah jeripayaku. Aku hanya mengambil milikku aja. Ia mulai bangkit dengan muka mengernyit. Kamu kira bisa berkuasa setelah merebut ibuku? Aku tak akan tinggal diam, Sarah. Aku hanya tersenyum sinis menanggapinya. Tak ada gunanya melawannya ucapannya. Yang penting yang ku mau sudah ku dapat. Tia tetap diam melihat. Entah apa yang ia pikirkan. Aku tahu salah. Memberi contoh yang buruk, mengajar Mas Arga di depannya. Tapi aku bisa apa? Minta tidak diberi. Terpaksa dengan merebut dengan cara kekerasan. Mas Arga melangkah ke pintu, ingin pergi. Ibu tak menahan. Bahkan melihat pun tidak. Hanya menangis dan Andi berusaha menenangkan ibu. Akan tetapi, prang, prang, terdengar seperti kaca pecah. Kami langsung berlari keluar. Ini belum berakhir, Sarah. Mas Arga mengacungkan jari tengahnya padaku. Dan yang lebih membuatku terpana, kedua kaca spion motor pecah. Ada batu dekat ban motor. Pasti Mas Arga menggunakan batu itu untuk memecahkannya. Astaga, sejenak aku merasa melawan anak ABG yang kemauannya tidak bisa dipenuhi. Tuhan, kenapa aku bisa mencintainya dulunya? Ada rasa malu menyebut cinta karena sekarang terdengar menjijikkan untuk seorang seperti Mas Arga. Lalu Mas Arga pergi naik angkot. Dan entah kenapa, "Mah, aku malu punya papa seperti itu." Lirit dia. Udah, gak usah dipikirin. Udah makan es krimnya, ntar cair loh. Timpal Andi, seperti berusaha menghibur Tia. Motor aku masukkan rumah,
lalu mengunci pintu. Untung cuma kaca spion yang pecah. Kalau lebih dari itu, sudah ku kejar ia ke sarangnya. Bersambung.